Amin. Yang bagi ayakuna salih fakinan basiron nadhiron ila khawatiril umur, seyogianya seorang salih yang menempuh usul itu harus mesti cerdas, hati cerdas, basiron waspada, nadhiron selalu melihat atau memikirkan khawatir umur, akhir dari segalanya. Memikirkan, melihat bagaimana akhir daripada perjalanan ini, dan selalu tafakkar fi ibadah, yang memikirkan tentang lewatnya umur. Wala yaltar di daerah akhwal, jangan pernah terbujuk dengan keadaan-keadaan yang mungkin. Pokoknya sekarang kaya raya, sekarang bisa segala-gala lah untuk kemuliaan. Jangan tertipu dengan keadaan yang mungkin seperti ini. Kalau bisa jadi semuanya itu ada hijrah, dan bisa terbang, kaya raya. Jangan tertipu saling menentukan akhir dari semuanya. Sebab sepakat pakar tafaqo al-tasawuf, sebab ulama tahu sepakat seorang saleh itu seringkali tertipu dengan keadaannya, akhirnya dia lupa akan muhawilnya. Muhawil itu siapa? Allah. An-nasalika ila akhwal yaqulu an-muhawilina. Pada sih yang membuat kita kaya raya, sakit, sembuh, apa itu kan muhawil itu Allah. Allah itu muhawilul ahwal, yang mengganti posisi kita. Nah, dari tidur, bangun, gerak, diam. Kadang-kadang kita cuma terlihat dengan keadaan kita, tidak pernah melupakan yang menggerakkan kita, menidurkan kita, mengkayakan kita. Ya semuanya kita tertipu. Kita melihat dirinya saja, keadaan kita yang itu, tanpa bahwa kita itu semuanya digerakkan, ya itu kan dirubah oleh Allah. Jangan sampai orang pintarnya kayak apa, Allah mau mudahkan mah mudah, kasih aja. Terus ya, pikiran mulai ilmu banyak juga seperti orang itu. Itu kita jangan sampai lupa dengan muhawilul ahwal. Jangan kita tertipu dengan ahwal. Akhirnya kita melupakan muhawilul ahwalnya Allah. Sebagaimana firman Allah, fala yamanu makrullah illa hum kafirun. Tidak merasa aman dari makar Allah hanya orang-orang, hanya kaum yang merugi saja. Orang yang rugi, orang yang merasa aman dari makrillah itu pasti ada orang yang rugi. Kita udah kaya raya ini, udah pandai ini, akhirnya udah aman saja gitu. Ada sih untuk kita jadi orang bodoh, jadi orang fakir, kita sehat jadi sakit. Allah sangat mudah sekali. Kalau kita merasa aman dengan keadaan yang enak, itu kita pasti akan jadi orang. Makanya aman dari makrillah itu suatu dosa besar. Dosa besar. Maka kita harus senantiasa khauf. Begitupun firman Allah dalam hadis qudsinya, ya Muhammad basyiril muttaqin bi anni ghafur wa anzir shadiqin bi anni ghafur. Wahai kekasihku Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang pendosa. Sesungguhnya saya itu, kami itu adalah Al-Ghafur yang maha mengampuni. Wal shadiqin, tapi orang-orang yang shadiqin itu juga kamu harus kasih peringatan. Jangan enak-enakan
saya itu sangat bercemburu sekali. Kalau sampai hatinya lupa dengan Allah, aduh, berubah. Allah marah, cemburu. Sedikit kan udah hatinya terus sama Allah terus. Itu kalau sampai berpaling dari Allah, sangat cemburu sekali. Maka bisa murka dengan dia memalingkan hatinya dari kasih peringatan kepada orang sedikit bahwa saya itu sangat tidak mau hatinya diisi oleh selain Allah, selain diriku atau Allah. Jadi karamat waliyah wa qaluhum wa rumahuna minal makr wal fitr. Wali itu punya karamat. Wali bisa menghidupkan orang mati. Siapa aja karamat itu tidak diamankan dari itu bentuk makar Allah atau tidak jaminan bahwa itu adalah suatu karamat yang sebenarnya. Bisa jadi karamat awliya itu adalah makar dan berbeda mukjizat. Kalau mukjizat kan aman, tapi kalau karamatnya wali bisa jadi itu bentuk sifatnya. Kalau wali kan apa sih, mahfud ya. Kalau nabi itu maksud terjaga. Bikalabil mujizatil anbiya fa inna maqdunatun maqdunan menjadi keabadan. Wakila juga ada dikatakan khaufusul khotimah sababun najat usul khotimah. Ketakutan pada suul khotimah itu jadi sebab kita selamat dari suul khotimah. Ketakutan bagaimana saya itu mati, bagaimana itu jadi penyebab dia jadi selamat dari suul khotimah. Kita tidak takut, tenang aja, kita udah iman kepada Allah, udah sholat, husnul khotimah lah. Ya itu justru itu yang itu bisa jadi sebab suul khotimah. Tapi kalau kita merasa takut akan akhir hidup kita, itu jadi selamatnya kita dari suul waliban realitas. Kenapa? Supaya kita tidak tertipu dengan kemanusiaan. Takdirul basyariyah, kita tertipu dengan kemanusiaannya. Kalau kita tertipu dengan manusiaannya, maka kita merasa aman. Akhirnya apa? Kita dibelokkan tanpa kita terasa. Kita telah disimpangkan oleh basyariyah kita, kemanusiaan kita, akhirnya dibelokkan, kita tidak terasa. Makanya kita alhamdulillah meninggal suul khotimah. Kita merasa aman dari suul khotimah, maka basyariah kita itu basyariah sepanggilnya makan enak, minum enak, apa enak gitu. Itu kadang-kadang membelokkan kita, menjegal jalan kita ke husnul khotimah tanpa kita sadar. Bahasa itu menjegal kita untuk kita sampai kepada husnul khotimah. Menjegal artinya kita berbelok ke husnul khotimah tanpa kita merasakan. Kita mengetahui haitsulah. Maka para kubiah mengatakan fisihah yang pun khawf waliban. Jadi kita mestinya sewaktu dalam keadaan sehat, khawf itu lebih mendominasi lah. Sewaktu kita dalam keadaan sehat, khawf itu lebih mendominasi daripada rojaknya. Wabil arq wabil marad yakunu arqan, dan suatu kita sakit, roja itu lebih dominasi. Kalau kita sehat, yang lebih berperan dalam kehidupan itu adalah yang paling banyaknya. Tapi kalau kita dalam sakit, terutama sakaratul maut, ya lebih tonjolkan adalah rojanya. Itu maksudnya di atas juga suul khotimah dan senurus waliban. Jadi kita dalam hidup ini lebih berbanyak ketakutan kita terhadap suul khotimah. Jadi kita tidak tertipu oleh basyariah kita, manusia kita. Akhirnya
bahasanya itu menjalankan apa itu rekod jalan kita menuju Rasulullah SAW. Andai saja kok dan rojaknya mungkin itu ditimbang, maka tepat sama. Jadi kok mukmin, rojaknya mukmin, ditimbang itu sama lah sawainya. Adapun sewaktu kita dalam keadaan nazar sakaratul maut, maka sebenarnya orang mukmin itu rojaknya lebih menguasai, lebih mendominasi Alhamdulillah. Rojak Alhamdulillah. Harapan akan Allah itu lebih mendominasi keadaan orang mukmin sewaktu dia dalam keadaan nazar. Bagaimana sabda Nabi, jangan sampai kalian meninggal, salah satu dari kalian meninggal, kecuali kalian itu berbaik sangka terhadap Allah. Artinya apa berbaik sangka terhadap Allah? Suatu kita waktu nazar itu kita mentafakuri tentang bahwa rahmatillah sabaqat ala hudubi wa asati rahmatillah wasfi'anati. Kalau kita kan rahmati sabaqat ala hudubi, bahwa rahmatullah itu mendahului mengalahkan hudubnya. Wa bisati rahmatihi wasfi'anatihi. Sebab Allah itu innahu wal arhamur rahim. Maka sewaktu dia nazar, yafiru min qahrihi ila lutfi. Kita lari dari qahar Allah menuju lutfinya Allah. Wa yafiru minhu ilaih. Lari dari zat Allah menuju zat Allah. Kita lari dari zat Allah menuju zat Allah. Lari dari Allah menuju Allah. Lari dari Allah menuju, larinya kemana? Dari Allah itu menuju Allah. Artinya lari dari hududnya menuju rahmatnya. Dengan apa? Bagaimana kita lari dari Allah menuju Allah itu? Dengan kita melakukan tadallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Kita selalu mengajukan alasan-alasan, mutamalikan, itu mantil lah. Sasihan, mengakuan tentang dosa-dosanya di muka Allah. Maka fayu tawakkuf faidu al-tawfi, maka akan di tawakkuf itu harap-harap, maka akan dapat harapan dosa-dosanya akan ditutupi oleh kelembutan Allah dan rahmatnya Allah. Maka dia harap itu al-fadil al-tawfi, pikiran lembutnya Allah, rahmati dan rahmatnya Allah ala tadi menutupi dosa-dosanya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu zat yang baik, maha pengasih, yang maha penyayang, mulia. Allahumma ya hadiyal mujidin, Allah dan yang memberi hidayah kepada orang-orang yang sesat. Ya rahimahul mujidin, dan yang mengasihi orang-orang berdosa. Pengetahuanmu mencukupi daripada kita mengatakan banyak ini. Ya Allah Maha Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ada soal, kalau nananmu kedermawanmu cukup untuk kita meminta. Tidak usah kita meminta, untuk dikasih terus dari kita dikasih terus. Jadi intinya tentang kita mesti waspada tentang akhir daripada segala sesuatu yang berupa perjalanan kita. Terus jangan sekali-kali hidup merasa aman dari maka Allah. Apapun keadaan kita saat ini, itu dengan kesuburan dan antara khauf dan roja itu kita harus
apa sebanding, kecuali dalam keadaan kita apa sakaratul maut, maka lebih ditinggikan imannya. Bila mana keadaan sakit dan sehat lebih ditinggikan opnya. Kalau sakit lebih ditinggikan opnya.